Selamat datang kembali di Pakar Webinar Cara Membuat Iklan di Facebook atau Facebook Ads. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan langsung praktek bagaimana caranya Anda bisa membuat iklan pertama Anda di Facebook. Caranya sangat mudah, Anda akan lihat sebentar lagi. Anda bisa pergi ke akun Facebook Anda, login, kemudian di sebelah kanan atas Anda cari tanda panah ke bawah. Kemudian Anda bisa langsung klik buat iklan. Setelah Anda mengklik buat iklan, Anda akan dihadapkan kepada layar ini. Ya, kita lihat di Facebook ada 3 jenis struktur yang harus Anda tahu, yaitu yang pertama adalah kampanye. Ya, kampanye ini Anda akan menentukan tujuan Anda membuat iklan itu apa. Ya. Kemudian yang kedua, Anda akan membuat yang namanya set iklan atau ad set bahasa Inggrisnya. Di sini Anda akan mentarget, ya, menentukan target Anda mau mengiklan kepada siapa dan Anda mau mengiklan dengan budget berapa. Yang terakhir Anda akan membuat iklan Anda, ya. Iklan Anda bisa berupa image atau gambar atau bisa berupa video, ya, dengan teks yang Anda bisa tambahkan. Ya, kita mulai saja sehingga Anda bisa langsung mengerti dengan langsung praktek. Untuk pertama kali, apabila Anda bahkan belum punya website, Anda bisa klik pertimbangannya adalah interaksi. Apabila Anda lupa, Anda bisa refer ke video sebelumnya. Interaksi berarti kita ingin membuat iklan yang tujuannya adalah menambahkan jumlah like, komen, dan share kepada posting Anda di Facebook. Ya, kita bisa klik interaksi. Ya, lalu Anda bisa pilih saja interaksi kiriman. Ya, selanjutnya Anda klik buat akun iklan. Ya, buat akun iklan ini Anda hanya akan lakukan sekali ketika Anda pertama kali menggunakan Facebook Ads. Ya. Jangan lupa diubah negara akunnya menjadi Indonesia. Kemudian mata uangnya Anda pilih rupiah. Jangan lupa pilih rupiah apabila Anda memakai kartu kredit Indonesia. Kalau tidak, Anda akan di-charge dalam US dollar dan Anda akan mengalami kerugian kurs. Ya, zona waktu Asia Jakarta, Anda lanjutkan saja. Ya. Selanjutnya Anda lihat di sebelah kiri ya. Anda sudah membuat kampanye dan sudah membuat akun iklan untuk pertama kali. Selanjutnya Anda tinggal membuat set iklan. Di dalam set iklan ini Anda akan menentukan iklan ini akan ditargetkan untuk orang-orang yang seperti apa. Ya. Orang-orang seperti apa yang merupakan customer dari produk dan jasa Anda. Kemudian Anda bisa pilih penempatan. Ingat di video sebelumnya kita bicara mengenai penempatan. Iklan Facebook bisa ditempatkan di newsfeed, bisa ditempatkan di right column, bisa ditempatkan di Instagram, bisa ditempatkan di in-stream video, bisa ditempatkan di audience network. Ya, jadi di sini kita bisa mengatur iklan kita mau ditampilkan di mana. Ya, untuk pertama kali ya Anda bisa skip saja untuk yang pemirsa khusus ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai pemirsa khusus ini. Nah, kedua, kita bisa mentarget orang-orang di lokasi tertentu. Ya, kita lihat di sini ada 4 opsi. Ya, apabila Anda mentarget semua orang di lokasi ini, misalkan saya mentarget Jakarta, dan ada orang-orang yang misalkan dari Surabaya sedang traveling ke Jakarta, mereka akan tetap kena targeting tersebut. Ya, lalu juga Anda bisa pilih orang yang tinggal di lokasi ini. Jadi kalau misalkan Anda pilih opsi ini, berarti Anda hanya mentarget orang-orang yang tinggal di lokasi ini. Atau Anda bisa mentarget orang yang baru saja di lokasi ini. Ya, orang yang lokasi terkininya berada di dalam area terpilih, artinya dia saat ini sedang berada di lokasi tersebut. Atau yang terakhir Anda bisa mentarget orang yang bepergian ke lokasi ini. Artinya kalau saya mentarget dengan opsi ini untuk Jakarta, artinya orang-orang yang tinggal di Jakarta tidak akan melihat iklan saya. Ya, hanya orang-orang yang tinggalnya 200 km dari Jakarta, yang sedang di Jakarta, yang akan melihat iklan ini. Ya, kita lihat penggunaannya begitu luas. Untuk sekarang kita akan pilih yang default saja, orang yang tinggal di lokasi ini. Ya, untuk ini,
Untuk lokasi, Anda bisa pilih kota atau kabupaten. Dalam kasus ini saya pilih provinsi, ya, daerah khusus ibu kota Jakarta. Apabila Anda memasukkan provinsi, dia akan secara otomatis mentarget satu provinsi tersebut. Ya, apabila Anda mentarget kota, seperti contohnya Bogor, ya, kita akan ada opsi untuk memilih radius. Jadi kita tidak hanya mentarget kota Bogor, tapi kita bisa mentarget radius 40 km di sekitar kota Bogor. Atau apabila Anda mau ubah radius tersebut, Anda tinggal klik panah yang ini, kemudian Anda bisa geser seperti ini. Ya, misalkan Anda hanya mau mentarget kota-kota 25 km dari kota Bogor. Ya, sebagai contohnya kita akan mentarget Jabodetabek. Ya, atau kalau misalkan Anda tidak mau mentarget radius, Anda tinggal klik kota saat ini saja. Ya. Jakarta, Bogor, kita akan target Depok, kita akan target Tangerang, kita akan target Bekasi juga. Ya. Ini saya pilih kota saat ini saja semua, ya. Jadi tidak mengambil radius yang dekat dari kota-kota tersebut. Ya. Kita lihat di sini, iklan kita akan mentarget 27 juta orang. Jadi semakin spesifik iklan kita, target ini akan semakin berkurang dan akan semakin efektif iklan kita. Ya. Lalu kita turun ke bawah, kita bisa mentarget umur. Ya, umur misalkan kita akan mentarget dari umur 24 sampai dengan kita coba 50. Kita akan mentarget dari umur 24 sampai dengan umur 50. Kemudian kita akan mentarget, Anda bisa mentarget hanya laki-laki atau hanya perempuan, atau Anda bisa mentarget semuanya. Ya. Selanjutnya Anda bisa mentarget bahasa. Ini berguna apabila Anda menjual produk kepada orang-orang pendatang. Sebagai contohnya Anda menjual produk-produk Italia kepada orang Italia yang lagi tinggal di Jakarta. Anda bisa mengubah bahasa ini menjadi Italia. Ya, untuk sekarang kita kosongkan saja. Ya. Nah, selanjutnya, ini adalah penargetan terperinci. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai penargetan di webinar selanjutnya. Untuk sekarang kita akan mentarget baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Caranya bagaimana? Anda tinggal klik demografi. Ya. Anda tinggal klik hubungan. Lalu Anda bisa klik status hubungan. Ya. Anda lihat di sini, Anda bisa pilih orang-orang yang sudah menikah. Anda tinggal klik menikah. Ya. Kita lihat, ini sangat spesifik. Kita sudah mau mentarget orang-orang yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek, umur 24 sampai dengan 50 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Jumlah di Facebook mengatakan bahwa orang-orang tersebut ada 3.800.000 orang. Ya, kita bisa mulai dari hal ini. Ya. Kemudian Anda bisa mentarget orang-orang yang memiliki koneksi khusus kepada Anda. Sebagai contohnya, apabila Anda nanti sudah memiliki halaman Facebook, Anda bisa mentarget orang-orang yang sudah like Facebook Anda. Atau bahkan Anda bisa mentarget orang-orang yang belum like Facebook Anda. Ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai penempatan, di mana iklan Anda mau ditempatkan. Sebagai contohnya, saya akan sunting penempatan. Masih ingat di video sebelumnya, kita bicara mengenai kita bisa menaruh iklan kita di banyak tempat, baik di Facebook, Instagram, maupun di Audience Network. Ya. Jadi di sini kita lihat ini ada kabar. Ya, kabar adalah newsfeed. Ya, jadi kita bisa pilih apakah iklan kita mau ditampilkan di newsfeed, atau iklan kita mau ditampilkan di artikel instan, atau iklan kita mau ditampilkan di bagian kolom kanan. Ya. Instagram juga kita bisa menaruh iklan kita di Instagram di bagian newsfeed-nya Instagram, atau Anda bisa menaruh di Instagram Stories. Ya. Jadi opsi ini selalu ditambah. Anda selalu coba lihat apabila Anda sedang membuat iklan baru, apakah ada opsi penempatan yang baru. Kenapa? Karena kalau Anda memakai opsi penempatan yang baru, opsi penempatan baru itu biasa dimulai dengan harga yang sangat murah, karena Facebook ingin iklan yang ada untuk mencoba penempatan tersebut atau placement tersebut. Jadi kalau misalkan Anda melihat sesuatu yang baru, silakan dicoba.
kemungkinan itu akan diberikan harga yang murah oleh Facebook. Ya. Kemudian Anda memiliki anggaran dan jadwal. Jadi anggaran ini bisa berupa dua tipe. Yang pertama adalah anggaran harian atau setiap hari Anda menganggarkan sekian rupiah untuk beriklan di Facebook. Atau Anda bisa menggunakan anggaran sepanjang masa promosi. Artinya misalkan Anda memiliki event atau memiliki suatu hal yang berakhir setelah tanggal tersebut, misalkan 1 bulan lagi, Anda bisa menetapkan bahwa saya hanya mau spend 3 juta rupiah selama 1 bulan tersebut. Itu Anda bisa gunakan anggaran sepanjang masa promosi. Apabila anggaran harian, artinya Anda bisa terus-menerus beriklan tanpa batas. Ya. Nah, jadwal Anda bisa jalankan set iklan Anda terus-menerus mulai hari ini. Artinya Anda tidak menentukan tanggal terakhir iklan ini akan dihentikan. Atau Anda bisa menetapkan tanggal mulai dan tanggal berakhir. Apabila misalkan Anda mau mulai hari ini sampai dengan 1 bulan kemudian, Anda bisa set di sini. Ya. Kemudian, bukan hanya anggaran dan jadwal, ya, Anda bisa memberikan opsi-opsi yang lebih lanjut, ya. Sebagai contohnya yang paling banyak digunakan adalah Anda bisa menentukan iklan Anda mau dipasang di jam berapa saja, ya. Bisa dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 12 misalkan. Tapi Sabtu Minggu Anda tidak mau beriklan. Anda bisa lakukan hal tersebut dengan menggunakan anggaran sepanjang masa promosi, ya. Kemudian Anda misalkan pilih 3 juta. Lalu di bawah Anda bisa lihat penjadwalan iklan. Ya, Anda bisa klik pilihan lainnya, jalankan iklan sesuai jadwal. Lalu Anda bisa jadwalkan iklan Anda sesuai dengan apa yang Anda mau. Contohnya ibu-ibu rumah tangga akan lebih merespon kepada iklan yang terjadi di pagi hari di hari kerja. Jadi pada kasus ini saya buat iklan Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai dengan jam 12. Ya. Ini ada beberapa opsi yang lebih advance yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di modul-modul selanjutnya. Jadi untuk sekarang kita tekan lanjutkan. Ya. Lalu Anda klik buat iklan baru. Kemudian Anda bisa membuat iklan. Selanjutnya Anda harus membuat iklan. Anda sudah menentukan tujuan Anda, sudah menentukan target Anda, sudah menentukan penempatan Anda, dan Anda sudah menempatkan anggaran atau budget Anda. Ya, selanjutnya Anda bisa memilih format iklan Anda, bisa berupa gambar atau video tunggal, atau bisa berupa tayangan slide. Tayangan slide artinya Anda membuat video dengan 10 gambar Anda yang sudah ada. Atau Anda bisa membuat iklan berbentuk kanvas. Kita akan bahas lebih lanjut untuk 3 format di kanan ini, tapi untuk sementara kita akan memilih gambar tunggal. Ya. Anda akan bisa mengupload gambar yang Anda punya dengan ukuran 1200 kali 628 pixel. Ini adalah ukuran yang ideal untuk Anda gunakan di Facebook Ads. Anda unggah gambar Anda. Anda bisa unggah gambar Anda. Ya. Kemudian Anda akan bisa menggunakan gambar Anda tersebut untuk digunakan di iklan Anda. Kemudian apabila sebelumnya Anda tidak memiliki Facebook page, Anda bisa membuat Facebook page baru dengan mengklik plus. Ya, Anda bisa pilih jenis Facebook page Anda. Misalkan tempat atau bisnis lokal, Anda bisa gunakan nama halaman misalkan pakar latihan baru. Kategori Anda bisa pilih advertising marketing. Alamat Anda bisa gunakan alamat kantor Anda atau alamat rumah Anda. Kota, Anda masukkan kota Anda, misalkan Jakarta. Akan ada pilihan. Ya, misalkan Anda berada di DKI Jakarta. Kemudian Anda gunakan kode pos, misalkan 11440. Kemudian Anda unggah gambar untuk profil page Anda. Setelah Anda lakukan tersebut, Anda bisa klik buat halaman. Ya. Dalam kasus ini saya sudah memiliki halaman, ya, sehingga saya bisa memilih halaman yang saya sudah punya.
Ya, kemudian Anda akan memiliki opsi untuk menambahkan akun Instagram Anda. Ya, Anda bisa mengeklik tambahkan sebuah akun di sini. Ya, lalu Anda akan diminta buat akun baru atau menambahkan akun yang sudah ada. Kalau Anda ingin menambahkan akun Anda di Instagram, Anda tinggal masukkan nama pengguna dan kata sandi. Ya, dalam kasus ini saya tidak mau mengkonekkan Instagram saya kepada iklan ini, jadi saya hanya klik batal. Ya, setelah hal tersebut Anda lakukan, Anda bisa langsung ke lakukan pemesanan. Ya, setelah Anda melakukan pemesanan, Anda akan diminta untuk menambahkan kartu kredit Anda. Ya, ingat kartu kredit Anda akan berupa Visa atau Mastercard. Ya, Anda tidak bisa menggunakan kartu kredit BCA dengan lambang BCA Card untuk Facebook. Anda hanya bisa menggunakan kartu kredit dengan lambang Visa atau Mastercard. Ya, setelah Anda melanjutkan, Anda tinggal menambahkan nomor kartu kadaluarsa dan kode keamanan dan Anda tinggal mengklik lanjutkan. Ya. Anda juga bisa memilih Indonesia. Saya coba lihat apakah di sini ada opsi lain. Ya, kita lihat di sini Anda bisa memilih Indonesia. Ya. Kita lihat kalau Anda tidak memiliki kartu kredit, Anda bisa menggunakan ATM atau bank transfer. Ya, Anda bisa mengklik ATM atau bank transfer, lalu Anda bisa mengklik lanjutkan. Ya. Lalu Anda bisa klik lanjutkan. Metode pembayaran, ya. Kita bisa pilih 3 juta rupiah untuk iklan yang tadi kita baru buat. Kita tinjau pembayaran, kita akan lakukan pembayaran. Ya. Lalu Anda akan di redirect ke Doku untuk melakukan pembayaran melalui ATM atau bank transfer. Ya, jadi setelah Anda melakukan hal yang sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Doku, Anda akan bisa mulai beriklan. Demikian webinar singkat dari kami. Tunggu webinar kami selanjutnya untuk membahas lebih detail bagaimana membuat iklan Facebook Anda lebih efisien.